Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 403. 1. Azarin dan Din makin melongo dengan mata membulat lebar. Ada rasa sesal yang besar di hati Azarin karena telah membukakan pintu kamar. Padahal niatnya ingin menceritakan kejadian lucu, namun belum sempat terucap, sang ibu dan Mbak Santi memiliki persepsi sendiri. Astagfirullahalazim, kenapa jadi ke arah sana sih bahasnya? Siapa juga yang gituan siang-siang, gerutu Azarin kesal. Tapi, Mas setuju deh, usulan Umi untuk tidak pakai ranjang. Biar gak berisik, sahut Din tiba-tiba yang membuat Azarin mendelik tajam. Apaan sih, Mas? Seru Azarin. Dia pun benar-benar menyadari, bukan hanya rambut Din yang berantakan, melainkan kancing baju Din pun sebagian terbuka. Dia menunduk, menatap dirinya sendiri, jilbabnya sudah berantakan. Pantas saja, Mbak Santi berkata seperti itu. Astagfirullahalazim, memalukan sekali, gerutu Azarin sambil menutup wajahnya dengan kasar. Namun di tengah kekacauan pikiran Din, suara teriakan Herlina kembali terdengar nyaring. Aza, jangan lupa tutup pintu kamarnya, ya. Dikunci sekalian. Umi. Seru Azarin kesal, wajahnya pun memerah karena rasa malu yang meronta. Sedangkan Din terkekeh kecil, menikmati suasana memalukan ini. 2. Azarin duduk di tepi ranjang yang kini miring, menundukkan kepala. Pipi merona merah, bukan lagi karena tawa, melainkan karena malu luar biasa. Ucapan Mbak Santi barusan masih terngiang-ngiang di telinganya, membuat hatinya bagai diremas. Ditambah tatapan Umi yang penuh selidik, semakin membuatnya ingin menghilang saja dari dunia. Sementara Din berdiri beberapa langkah darinya, memandang istrinya dalam diam. Dia tahu Azarin sedang menutup diri, terjebak dalam rasa malu yang menyesakkan. Perlahan Din mendekat, lalu berjongkok di hadapannya. Dia mengangkat wajah Azarin dengan lembut, kedua matanya penuh keseriusan. Sayang, jangan dipikirin terlalu jauh, ya. Ucap Din pelan, dan penuh kelembutan. Kalaupun mereka salah paham, biarin aja. Tugas aku sebagai suami adalah jaga kamu, bukan biarin kamu larut dalam malu. Azarin menggeleng kecil, menahan senyum getir. Mas gak tahu rasanya jadi aku. Ucapan Mbak Santi itu, bikin aku serasa gak punya muka. Umi pasti juga mikir aneh-aneh. Suaranya bergetar, separuh kesal, separuh putus asa. Din tersenyum tipis, lalu meraih tangan istrinya, menggenggamnya erat. Kalau Umi mikir aneh-aneh, biar aku yang jelasin. Kamu gak usah mikir apa-apa. Kamu tahu gak? Aku justru bersyukur ranjang itu roboh. Azarin langsung menoleh cepat, menatap suaminya dengan kaget. Mas gila ya? Mana ada orang bersyukur ranjangnya ambruk? Din terkekeh pelan, menatap wajah istrinya dengan penuh kasih. Aku bersyukur, karena kejadian itu bikin aku sadar, betapa rapuhnya sesuatu yang kita kira kuat. Sama kayak hubungan kita. Aku gak mau lagi main-main, sayang. Aku mau setiap detik bareng kamu itu jadi berarti. Jadi, kalau aku harus minta maaf 100 kali buat bikin kamu tenang, aku bakal lakuin. Wajah Azarin memanas, namun kali ini bukan karena malu, melainkan karena sentuhan tulus di hati yang selama ini dia coba abaikan. Senyum kecil akhirnya lolos dari bibirnya, meski dia buru-buru menunduk lagi, tak sanggup menatap langsung mata suaminya yang begitu dalam. Din tak berhenti di situ. Dia menarik tubuh istrinya perlahan, mendudukkannya di pangkuannya, kali ini dengan hati-hati agar tidak menyakiti perut besarnya. Kalau kamu malu, biar aku aja yang tanggung malunya. Tapi kalau kamu bahagia, aku mau jadi orang pertama yang ikut bahagia. Gimana?
sayang. Mau berbagi bahagia sama aku. Nanggung malu gimana, Mas? Umi udah salah paham. Seolah-olah ranjang ambruk gara-gara kegiatan suami istri. Padahal ceritanya sama sekali gak kayak gitu. Rasanya tuh, pengen keluar kamar aja takut. Takut digodain lagi sama Umi. Din yang sedari tadi memperhatikan ekspresi istrinya hanya terkekeh pelan. Baginya, pemandangan ini lucu sekaligus menggemaskan. Istri yang sejak ada masalah, dia keras kepala, kini duduk menunduk seperti siswa yang ditegur gurunya. Dia tahu benar, Azarin sedang kalah oleh rasa malunya sendiri. Dengan tenang, Din membelai perut istrinya yang semakin membesar, gerakannya lembut, penuh rasa sayang. "Kamu tuh mikirnya berlebihan, sayang," ucapnya pelan, seolah sedang menghibur anak kecil yang merajuk. "Umi gak sekejam itu. Lagian, kalaupun salah paham, biarin aja. Kita gak perlu klarifikasi segala macam. Bukan tugas kita ngejelasin perkara ranjang roboh ke publik." Azarin langsung mendelik tajam. Karena posisinya masih duduk di pangkuan Din, otomatis wajahnya begitu dekat dengan wajah sang suami. Dia bisa melihat jelas mata Din yang memantulkan ketenangan, seolah tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Sementara hatinya sendiri bentrok, antara ingin kabur karena malu, atau terus berada di posisi itu karena diam-diam terasa aman. "Penting dong bagi aku menjelaskan ke Umi," katanya lirih, tapi tegas. Din mengangkat sebelah alis, lalu dengan nada penuh gurauan, dia balik bertanya, "Sepenting apa, istriku?" 3. Toh kita bukan pengantin baru lagi. Guyonan kayak gitu udah biasa di kuping orang-orang. Malah kalau aku pikir, itu salah satu hiburan buat mereka. Azarin mendesah panjang, tangannya mengepal kecil di dada Din. "Gak biasa bagi aku, Mas. Itu memalukan." Ucapannya diiringi helaan napas berat, membuat bahunya turun perlahan. Din terdiam sejenak, menatap wajah istrinya dengan penuh keseriusan, sebelum akhirnya tangannya terulur, membelai kepala Azarin dengan gerakan menenangkan. "Dengar, sayang. Kalaupun ada godaan atau candaan lagi, aku yang maju duluan. Aku janji, aku bakal belain kamu. Kamu gak perlu khawatir, gak perlu merasa sendiri." Nada suaranya berubah, lebih dalam, lebih meyakinkan, seperti sedang membacakan pledoi di ruang sidang. Azarin sempat tercekat, hatinya bergetar. Dia tahu Din bukan tipe lelaki yang asal bicara. Sekali dia mengucap janji, maka akan dipegang teguh. Namun, entah dari mana, bibir Din kembali menyungging senyum penuh nakal. "Lagi pula," ujarnya pelan sambil merapatkan wajahnya hingga hidung mereka nyaris bersentuhan. "Kalau ranjang roboh gara-gara Mas bikin kamu ketawa, menurut Mas itu bukan aib. Itu pencapaian." Mata Azarin membesar, lalu dia spontan menepuk dada suaminya. "Mas, bercanda mulu," serunya dengan nada tinggi, namun semburat senyum kecil tak bisa dia tahan. Din terkekeh, tawanya renyah namun tetap terjaga kelembutannya. Tangan hangatnya meraih wajah Azarin, jari-jarinya menelusuri lembut garis pipi, lalu tanpa aba-aba dia mendaratkan kecupan singkat di dahi, pipi, lalu hidung istrinya. Seolah tidak cukup, bibirnya terus menjelajah, mencuri kecupan kecil yang bertubi-tubi membuat Azarin tergelak tak berdaya. "Mas, jangan," protesnya setengah hati, suaranya terputus oleh tawa kecil yang lolos tanpa bisa dicegah. Din semakin bersemangat, menatap istrinya dengan tatapan penuh rindu yang tak lagi bisa dia sembunyikan. Setelah sekian lama, akhirnya dia bisa kembali menenangkan sekaligus membangunkan gejolak yang lama terkubur. Bibirnya mendekat, kali ini tak hanya singgah sebentar.
Kecupan itu berubah menjadi ciuman dalam, hangat dan penuh kerinduan, membuat tubuh Azarin seolah terhanyut, jatuh dalam pusaran perasaan yang nyaris dia lupakan selama berbulan-bulan. Jilbab yang tadi terpasang rapi kini sudah tergeletak di samping bantal. Jemari Din tak berhenti bergerak, membuka satu persatu kancing gamis dengan gerakan sabar namun pasti, seakan ingin menuntaskan seluruh kerinduannya yang tertunda. Azarin pun tak lagi menolak, tubuhnya bagai terhipnotis oleh sentuhan yang membuat setiap inci kulitnya meremang. Waktu serasa berhenti, hanya ada debar jantung yang berpacu dan napas yang saling bertabrakan. Hingga, di tengah gelombang keintiman yang mulai meninggi, ketukan keras dari luar pintu memecah suasana. Suara Alina yang memanggil dengan nada cemas sontak membuat mereka berdua tersentak. Tubuh Azarin menegang, matanya membesar penuh keterkejutan. Din pun sama kagetnya, buru-buru menarik tubuhnya agar menjauh, sementara tatapannya gelisah ke arah pintu. Astagfirullah. Gumam Azarin sambil menutupi dadanya dengan tangan, wajahnya panas bukan hanya karena gairah, tapi juga rasa malu yang langsung membuncah. Din berdeham canggung, rambutnya sedikit acak-acakan, lalu menoleh pada istrinya yang masih terengah. "Kenapa harus sekarang banget sih?" bisiknya. Dia pun menarik napas panjang sebelum menjawab ketukan pintu yang terus berulang disertai panggilan manja sang putri. "Iya, sayang, sebentar ya," sahutnya dengan nada tenang, meski wajahnya sama sekali tidak mencerminkan ketenangan. Tangannya sibuk merapikan kancing kemeja yang tadi sempat terbuka, sementara satu tangannya lagi meraih celana yang agak miring posisinya akibat tergesa. Azarin, di sisi lain, sudah hampir tenggelam oleh rasa malu. Wajahnya panas, pipinya merona seolah terbakar, dan hati kecilnya menjerit penuh penyesalan. Bagaimana mungkin dia bisa lengah sampai terbuai begitu? 4. Saja oleh sentuhan Din. Suasana masih pagi, sinar matahari bahkan masih menerobos leluasa lewat gorden yang setengah terbuka, dan astagfirullah, bahkan sempat terlintas kalau siapa saja yang lewat halaman mungkin bisa saja mengintip bayangan mereka dari luar. Dia merapikan gamisnya dengan gerakan panik, tangan bergetar ketika kembali mengenakan jilbabnya. Bibirnya terus menggumam doa, meski isi kepalanya penuh omelan untuk dirinya sendiri. "Seharusnya aku bisa menahan diri. Seharusnya aku tak semudah itu luluh. Sampai kapanpun aku belum benar-benar percaya, sampai hatiku yakin dia takkan mengkhianati lagi." Din memperhatikan istrinya yang terburu-buru, senyum tipis menghiasi wajahnya meski dia juga jelas canggung. "Pelan-pelan, sayang. Tenang aja. Kita masih punya waktu," ucapnya lirih, sambil dengan cekatan membantu merapikan jilbab yang sempat terbelit. Jari-jarinya bergerak penuh hati-hati, seakan menenangkan sekaligus menegaskan bahwa dia serius melindungi perasaan istrinya. Namun Azarin tidak berani menatap mata suaminya. Dia hanya menunduk, lalu meraih pegangan pintu dengan langkah cepat. Ketukan di luar semakin keras, suara Alina yang cemas tak berhenti terdengar. "Bunda, Bunda, kenapa lama banget?" Azarin menghela napas panjang, mencoba menenangkan jantungnya yang berdetak tak karuan. Lalu dia menoleh sebentar ke arah Din, dan menemukan pria itu sudah berdiri rapi, seakan tak terjadi apa-apa. Wajahnya tenang, hanya ada sedikit senyum menenangkan yang entah kenapa malah membuat Azarin makin salah tingkah. Dengan tangan sedikit bergetar, Azarin memutar kunci. Suara klik terdengar jelas, dan pintu itu pun terbuka. Alina langsung melongok dengan wajah khawatir. "Bunda, kenapa lama banget?" Alina dengar dari Mbak Santi dan Nenek Umi, ranjang Bunda patah. "Bunda gak apa?" Azarin menelan ludah, mencoba tersenyum meski wajahnya terasa panas.
Dengan tangan yang kaku, dia menunjuk ranjang yang sudah miring sebelah, seakan itu cukup menjelaskan segalanya. Tuh, nak, ranjangnya aja yang reot. Tapi Bunda baik-baik aja. Alina menatap ranjang itu lama, lalu mengangguk polos. Tetapi bibir mungilnya langsung menyemburkan pertanyaan berikutnya yang membuat Din nyaris tersedak oleh batuknya sendiri. Terus kenapa pintu kamar dikunci segala? Memangnya Bunda ngapain? Azarin sontak membelalakan mata, lalu menoleh ke belakang dengan cepat. Tatapan tajamnya menohok Din, jelas meminta bantuan sekaligus peringatan agar jangan sekali-sekali menjawab yang aneh-aneh. Din mengangkat kedua tangannya, seolah menyerah pada pengadilan kecil itu. Senyumnya kaku, tapi tetap berusaha menenangkan. Tadi ada kecoa di kamar. Kecil sih, tapi Bunda takut. Jadi ayah kunci pintu biar gampang nangkepnya. Alina spontan mengernyit, matanya menyapu lantai kamar. Kecoa? Mana? Kok gak ada? Gumamnya lirih, kepalanya miring penuh kecurigaan. Din berdeham kecil, menegakkan tubuhnya seakan sedang bersaksi di depan hakim. Sudah ketangkap dan sudah ayah buang keluar jendela. Itu sebabnya lama. Dia menambahkan sedikit anggukan meyakinkan, gaya khas seorang pengacara yang sudah terbiasa menutup celah argumen. Alina masih terlihat bingung, namun polosnya membuat dia mudah diyakinkan. Oh, pantes. Ya udah deh. Dia kemudian mendekati bundanya, memastikan sekali lagi. Tapi Bunda beneran gak sakit gara-gara ranjang patah. Adik di perut Bunda gak apa-apa. Azarin segera mengusap kepala anaknya, menundukkan wajah agar Alina tak melihat rona merah yang masih bersemayam di pipinya. Bunda baik-baik aja, sayang. Jangan khawatir. Din berdiri di belakang, menahan tawa yang hampir pecah, apalagi ketika mata istrinya sempat melirik tajam. 5. Namun di depan anak mereka, Azarin hanya bisa menutupinya dengan senyum samar. Dalam hati dia benar-benar ingin menghilang dari muka bumi, atau setidaknya menutup kepala dengan bantal agar rasa malunya tidak terus-menerus bertambah. Ya udah, temani Alina main, ya, Bun. Tangannya terulur memegang tangan Azarin. Ayo, Bun. Alina lagi bosan. Mengingat dia bisa menyelamatkan diri dari Din, tanpa berpikir panjang, Azarin mengangguk cepat. Ayo, sayang. Din yang berdiri di belakang Azarin melotot tak percaya. Lah, sayang. Kok main sih? Ini ranjang gimana? Bantuin, sayang. Azarin lantas berhenti, dia menoleh menatap heran. Bantuin gimana? Bantuin angkat ke gudang. Sontak saja Din menggeleng. Ya, gak dong. Masa istriku angkat ranjang sih? Mas cuma minta ditemani aja, sayang. Bantunya pakai senyuman kamu. Gak boleh. Seru Alina seketika, membuat Azarin yang hendak menjawab pun langsung menunduk. Ayah udah bobo sama Bunda. Alina bobonya sama Nenek Umi. Jadi, sekarang Alina mainnya sama Bunda. Tapi, sayang, pokoknya gak boleh. Potong Alina, kemudian menarik Azarin keluar dari kamar. Sementara Azarin hanya tersenyum penuh kemenangan. Dia tak perlu membuang tenaga menolak permintaan Din. Cukup putrinya sendiri yang memberikan perlawanan. 2 hari berlalu sejak Herlina mengutarakan niatnya untuk ke Singapura menyusul Alea. Waktu itu hanya sekilas dia menyampaikan, seolah perjalanan jauh itu perkara sederhana. Namun pagi ini, selepas subuh, rumah di Pangalengan berubah riuh. Semua orang bergerak sibuk, koper ditarik, tas jinjing disusun, Mbak Santi mondar-mandir memastikan bekal, sementara Alina sibuk mengekor sang nenek, takut ketinggalan apapun yang dia anggap penting.
Sementara Din yang sudah sibuk mengoordinasi sewa mobil menuju Jakarta sejak kemarin, hingga subuh ini, mobil sudah terparkir di depan rumah. Jarak tempuh yang panjang membuatnya tak mau ambil risiko. Mobil khusus dengan supir disiapkan agar perjalanan lancar, sekaligus memastikan semua bisa ikut mengantar Herlina ke bandara. Di kursi belakang mobil, Azarin duduk mendampingi ibunya. Sejak mobil berangkat meninggalkan kabut dingin Pangalengan, dia tak henti-hentinya berpesan. Suaranya lembut, tapi nada cemasnya sulit disembunyikan. Umi janji ya, pulang sebelum aku lahiran. Aku gak bisa sendiri, nih. Aku butuh Umi di sini. Herlina menoleh, menatap putri bungsunya dengan senyum sabar. Dia membelai punggung tangan Azarin, suaranya teduh, tetapi syarat kehati-hatian. Umi gak berani janji, nak. Takut kalau janji tapi Allah kasih halangan. Doakan saja, semoga Umi bisa kembali tepat waktu. Azarin menunduk. Ada perih yang menyelusup di dadanya. Bukan hanya karena kemungkinan dia melahirkan tanpa ibunya di sisi, tapi juga karena nama Alea kembali menyeruak. Nama itu bagai pintu kenangan pahit yang selama ini dia coba kunci rapat-rapat. Herlina melanjutkan dengan suara pelan, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. Alea juga akan melahirkan, sebentar lagi. Dan, pernikahannya kemungkinan berlangsung setelah melahirkan. Kalimat itu membuat dada Azarin mengencang. Nama Alea selalu meninggalkan luka samar di hatinya. Retak hubungan mereka seperti kaca yang tak bisa direkatkan kembali. Bahkan hingga kini, nomor ponselnya masih diblokir oleh sang kakak. Azarin menoleh ke jendela. Kabut tipis yang bergelayut di perbukitan perlahan tersibak oleh sinar matahari pagi. Namun dadanya tetap sesak, seperti ada kabut yang enggan pergi dari dalam dirinya. Suaranya keluar. 6. Tertahan, parau di balik cadar. Kalau aku bisa, aku ingin ikut, Umi. Tapi, bahkan buat sekadar bicara pun, dia gak mau dengar suaraku. Lagi. Kata-kata itu meluncur lirih, tapi tajam menorehkan perih. Tangan Azarin yang tadi menggenggam tas kecil kini mencengkeramnya lebih erat, seakan benda itu bisa menahan getaran hatinya. Herlina terdiam beberapa detik, menatap putrinya dengan mata seorang ibu yang syarat kasih sayang. Ia tahu luka di hati Azarin bukan luka ringan. Perlahan, dia meraih jemari putrinya, menelusupkan genggaman hangatnya ke dalam genggaman dingin Azarin. Nak. Suara Herlina lembut, tapi ada getar keyakinan di dalamnya. Ketika Umi sampai di sana, Umi akan bicara dengan Alea. Dia memang sudah lama pergi, sudah lama menutup hati, tapi waktu adalah obat, asa. Luka sebesar apapun, kalau dibiarkan, lama-lama akan kering. Alea juga saudaramu. Darah yang mengalir di tubuhnya sama dengan darahmu. Ikatan itu tidak bisa diputus, sekalipun kalian saling menjauh. Azarin menunduk, dadanya terasa semakin sesak. Ujung matanya basah. Dia ingin percaya, tapi bayangan wajah kakaknya yang selalu dingin, dan penuh kebencian padanya membuat hatinya ragu. Herlina mengusap pelan punggung tangan anak bungsunya. Umi yakin, nak. Cepat atau lambat, hati Alea akan luluh. Umi janji, Umi akan coba perbaiki hubungan kalian. Kalian ini adik kakak. Kalau Umi Enmanti sudah tiada, siapa lagi yang bisa saling menopang kalau bukan kalian? Ucapan itu membuat napas Azarin tercekat. Ada rasa takut yang menohok, takut kehilangan, takut kesepian, takut benar-benar terpisah dari keluarga yang selama ini menjadi dunianya. Dia menggigit bibir bawahnya di balik cadar, berusaha menahan isak.
Din yang sejak tadi mendengarkan dari kursi depan, hanya melirik lewat spion. Hatinya ikut terhimpit oleh percakapan ibu dan anak itu. Dia ingin menyela, ingin meringankan suasana dengan guyonannya yang biasa, tapi kali ini dia memilih diam. Ada hal-hal yang hanya bisa dipahami oleh ikatan darah, bukan oleh suami sekuat apapun. Azarin akhirnya bersandar di bahu Herlina, membiarkan air mata jatuh tanpa suara, dan tangan Herlina pun terulur mengusap kepala putrinya. Begitu memastikan Herlina benar-benar masuk ke dalam bandara, menoleh sekali lagi sambil melambaikan tangan, Din menarik napas panjang. Azarin menggenggam ujung lengannya, enggan melepas tatapan pada sosok ibunya yang kini perlahan hilang di telan lautan manusia. Sudah, sayang. Nanti Umi kangen kalau tahu kamu masih berdiri di sini terus, bisik Din lembut, lalu menepuk punggung istrinya. Perjalanan keluar bandara diisi hening. Mbak Santi menenangkan Alina yang sempat menangis saat melihat Herlina pergi, sementara Azarin hanya menatap jendela, perutnya sesekali dilus dengan perasaan campur aduk. Din tahu, istrinya perlu istirahat. Maka dia pun memutuskan untuk tak langsung pulang ke Pangalengan. Kita mampir apartemen aja. Kamu capek, kan? Jarak ke rumah terlalu jauh kalau langsung ditempuh. Toh, apartemen kita di Jakarta masih rapi, ucap Din, sambil menoleh sebentar. Azarin hanya mengangguk pelan, cadarnya sedikit bergeser saat dia menyandarkan kepala ke jendela. Din tersenyum tipis. Dia tahu betul, diamnya Azarin bukan berarti tak setuju, melainkan sedang menahan ribuan kata yang tak bisa dia ucapkan sekarang. Sebelum ke apartemen, Din mengarahkan sopir sewaan singgah ke sebuah rumah makan prasmanan. Kamu yang pilih tempatnya, sayang. Aku nurut, katanya dengan lembut, membuat Azarin melirik dengan tatapan penuh protes sekaligus geli. Kenapa harus aku? Azarin setengah berbisik sambil mengerutkan keningnya. Din masih mempertahankan senyumnya. Ya, biar kamu banyak makan. Jadi, kita semua ikut maunya Bumil. 7. Saja. Sopir yang ikut bersama mereka juga diajak makan, membuat Mbak Santi tersenyum bangga melihat kemurahan hati tuannya. Namun, justru saat itulah, kesialan datang. Baru saja mereka masuk ke ruang prasmanan, pandangan Azarin langsung membeku. Di seberang, berdiri sosok pria yang tak ingin lagi dia bertemu di kesempatan manapun. Kini Jenderal berada di depan matanya, bukan dengan pakaian santai seperti di villa, melainkan berseragam TNI lengkap, gagah, dan dikelilingi beberapa rekannya. Samar dia mendengar rekan-rekan TNI itu berbicara. Itu bukannya Bu Asa, mantan istrimu? Tanya salah satu pria yang duduk di depan Jenderal. Jenderal tersenyum miring, namun tetap terlihat tampan dan karismatik. Dia memang mantan istriku yang tidak akan pernah jadi mantan, ujar Jenderal, mengundang gelak tawa di sekitarnya. Jantung Azarin seperti dipukul keras. Dia refleks menunduk, jemarinya mencengkeram lengan Din. Mas, ayo cari tempat lain aja, bisiknya, nyaris tanpa suara. Namun Alina sudah lebih dulu bersorak riang, menunjuk deretan lauk yang menarik hatinya. Bunda, aku mau ini. Teriaknya polos. Din terhenti. Di saat yang sama, Jenderal melangkah pelan, lalu berhenti tepat pada mereka. Dunia sempit sekali, ya, ucapnya lantang, langkah tegap menghampiri. Kita bertemu lagi di Jakarta. Din otomatis merengkuh bahu Azarin, menariknya sedikit ke belakang tubuhnya. Tatapan matanya dingin, suaranya rendah tapi tegas. Kami hanya ingin makan. Jangan mengusik. Kita tidak sedekat itu.
Jenderal berhenti sejenak, matanya menatap lurus pada Din. Senyum samar di wajahnya sirna, berganti sorot serius yang menekan. Dia maju selangkah, menghentikan langkah Din yang hendak melindungi keluarganya menjauh.